coba menggeser seluruh belanja itu yang memiliki multiplier efek ekonomi dan investasi. Apa itu? Infrastruktur. Infrastrukturnya harus bagaimana? Infrastrukturnya harus berkualitas, jangan asal. Kenapa? Malu kita sebagai bangsa, bangunan Belanda masih kokoh. Maunya bangunan menangin urang ngeserugrung era. Maka jalan berkualitas. Di jalan harus ada garisnya. Makanya beda jalan provinsi hari ini. Pinggir dengan pinggirnya kuning, tengahnya putih. Itu pasti jalan provinsi. Kemudian apa lagi? Drainasenya. Setelah itu apa lagi? Bangunan penunjang, pos pengawas keamanan, CCTV. Setelah itu apa lagi? Petugas kebersihan. Per kilometer jalan provinsi sekarang 1 petugas kebersihan dengan upah UMK rata-rata 4,2 juta. Untuk apa? Membangun multiplier efek ekonomi. Untuk apa? Agar orang bekerja mendapat upah yang layak. Ini cara. Nah setelah itu apa? Sungai. Infrastruktur jaringan air sungai. Danau, kata orang Sunda begini. Heg urang tenden di handelem hieum gesan sampereun cag urang tunda di hanjuang siang gesan araeun paranti cokop bawaeun dituruban ku mandepun di wadahan cupu manik astagina dibuka anu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancing ngasrasana anu rancage hatena futa-futu tigang ieu begawan sawidak lima nu hayang dilalakonkeun. Peradaban Sunda itu apa? Air, sungai, danau. Transportasinya sebenarnya air. Nah, Majalengka apa? Aliran sungainya saya lihat indah, bersih. Konsepsinya bagaimana? Konsen Pak Bupati, BBWS, PJT, PSDA ke sungai. Saya akan mengerahkan terus menambah angka belanja untuk pelebaran sungai dan pengerukan sungai serta pembersihan sungai. Setelah itu apa lagi? Kembangkan di sampingnya penataan bibir sungainya. Pasang lampu-lampu yang baik. Di Bekasi tahun ini kayaknya sudah bisa. Ide saya dengan wali kota terwujud, Kalimalang berubah menjadi tempat wisata hari ini. Saya minta nanti di Majalengka dengan aliran sungai yang besar, itu juga bisa menjadi nanti ada rumah makan terapung, ada jet ski, kemudian menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kepariwisataan. Sungai, setelah sungai apa lagi? Nanti sawah. Sawahnya bagaimana? Ditata. Saung-saungnya dibikin yang baik. Galengan-galengannya ditata dengan baik. Kenapa? Ini adalah pusat. Lembur Pakuan, tempat kampung saya, kunjungannya hampir per bulan hampir 40.000 orang. Hanya apa? Orang hanya datang ke sawah, lihat saung, makan di sawah. Ini nilai. Untuk itu, maka terakhir saya katakan, itulah yang disebut dengan Sunda. Yaitu sebuah nilai peradaban yang mengajarkan tentang peradaban matahari dan peradaban bulan. Semuanya bersatu menjadi satu kesatuan nilai. Purnama saja kita melupakan. Padahal purnama bisa dibuat menjadi peringatan. Bagaimana bikin Pak Bupati satu desa. Desanya di pinggir gunung. Ketika purnama matinya listriknya dimatikan. Maka sinar purnamanya terang. Orang akan berbondong-bondong datang menjemput purnama. Dan bulan itu yang paling ditunggu. Terutama oleh ibu-ibu. Karena ibu-ibu suka gelisah kalau telat bulan. Nah itu ini. Nah ini orientasi sehingga dalam konsepsi ini pembangunan kepariwisataan itu adalah puncak. Puncak dari apa? Dari pembangunan infrastruktur, dari pembangunan ketuhutanan, dari birokrasi yang tertata. Pak Bupati bikin birokrasinya bajunya khas. Pada hari tertentu sehingga orang datang melihat birokrat. Kemudian dari kebersihan yang tertata dengan baik dan terkelola. Serta etika masyarakat yang terbangun. Sehingga Gemah Ripah Repeh Rapi, Jawa Barat istimewa, dan kemudian kalau di Majalengka Langkung Sae, akan terwujud. Majalengka boga sagalana. Boga gunung, boga walungan, boga industri, boga pusat industri pertahanan dalam negeri, kisah kedendri, boga Kertajati, boga PAJA, boga deputi penindakan, boga menfora, boga pengusaha, boga komandan marinir, sagala aya, sagala nyampak. Bagea milangkala Majalengka, apanjang, apunjung, nanjung, dugika, jujung. Itulah penjelasan saya terakhir bahwa bagi orang Indonesia, bagi orang Sunda, bertuhan itu satu kesatuan.
Jadi orang Indonesia